Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, senang sekali saya David Halik bisa kembali lagi bersilaturahim dalam program Berita Islami Masa Kini. Ya, kali ini saya berada di suatu tempat yang spesial. Masih di DKI Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Pusat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Masjid Lause. Ikuti perjalanan saya. Masjid Lause yang ada di daerah Jakarta Pusat ini kalau kita lihat sepintas pasti akan samar dengan ruko-ruko yang ada sebelahnya. Betul sekali, masjid ini didirikan di atas sebuah bangunan ruko. Tapi yang unik dari masjid ini adalah ciri khas etnis Tionghoa yang ada di dalamnya. Dari warna catnya dan membuat saya penasaran seperti apa bangunan di dalam. Saya rasa ini pas sekali bagaimana sebagai umat Islam, Islam itu tidak hanya milik golongan tertentu atau kelompok tertentu. Tapi Islam adalah bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah. Saya tadi datang pada saat waktunya sholat, jadi saya pikir kita sholat dulu. Ya. Mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ali boleh ya? Boleh, Pak? alhamdulillah. Ya. Pak Ali Karim Oi, berarti Ya, Bapak betul. anak dari Pak Karim Karim Oi. Oi. Saya lihat masjid ini kan Masjid Lause. Ini dari yayasannya Haji Karim Oi. Ya. Beliau ini tokoh ya? Ya, tokoh Muslim keturunan Tionghoa. Tokoh muslim keturunan dari zamannya Bung Karno Dia juga. Dia berjuang. Heeh. Dia satu etnis Indonesia, orang Tionghoa yang ikut berjuang melawan Belanda, Jepang, segala macam. Subhanallah. Ya, sangat lucu ya. Saya ini udah mungkin keturunan ke-6, ke-7 di Indonesia. Orang Tionghoa yang lahir di Indonesia. Tetap dianggap orang asing. Ada orang Arab baru datang dari Yaman, tidak bisa bahasa Indonesia, dianggap orang Indonesia, ketemu cium tangan lagi. Itu kan suatu hal yang lucu ya kalau gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena masalah agama. Jadi di Islam itu atau di negara mana, agama itu jadi pemersatu. Ya kan? Kita coba pembauran segala macam dengan perkawinan kurang berhasil, tapi pembauran lewat agama kita membaur. Jadi begitu, kayak sekarang kan nggak ada beda kita. Saya keturunan Tionghoa atau situ keturunan apa, nggak ada urusan, kita Islam bersaudara. Selesai masalah. Karena Islam itu memang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Tidak membedakan warna kulit, ras, suku. Nggak ada. Keyakinan Begitu kita Islam selesai, Islam saudara. selesai semua. Ya, nggak ada perbedaan. Nggak ada. Itulah Islam. Besar kebesaran Islam di situlah. Ini bicara mengenai Islam, ya kita juga punya sebuah liputan menarik ini Pak. Bicara bahwa Islam itu sebagai ajaran agama yang memang ditujukan untuk alam semesta. Dimulai dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, beliau menyebarkan Islam sehingga yang tadinya tidak bisa diterima hingga bisa diterima dari satu komunitas, akhirnya sekarang menyebar di seluruh dunia sebagai salah satu agama yang paling cepat perkembangannya. Sama-sama kita simak liputannya. Kelahiran Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Rabiul Awal ini, umat muslim di berbagai belahan dunia akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua telah mengetahui bahwa beliau telah diutus oleh Allah SWT untuk memimpin umat manusia dan menyampaikan risalah dari Allah SWT. Dengan banyaknya sifat teladan yang beliau miliki, tim Berita Islami Masa Kini akan membahas tentang kelahiran Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Berikut penjelasannya. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 165. Salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah
Diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab untuk menunjukkan kepada umat muslim jalan yang lurus. Karena jika seandainya tidak ada risalah, maka akal manusia tidak akan bisa mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi diri manusia. Seperti yang kita ketahui, para Rasul adalah penjembatan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang ini menjadi pemimpin dari para Rasul dan yang paling mulia di antara mereka. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW adalah untuk menghilangkan kegelapan di dunia, mengubah kondisi kebodohan dan mengembalikan manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Tentunya manusia sangat butuh kepada Rasulullah baik di dunia maupun akhirat, di antaranya kebutuhan untuk makan dan minum. Sebab keberadaan Rasulullah memberi kabar kepada umat muslim di seluruh dunia tentang surga dan memperingatkan mereka dari api neraka. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia meminta syafaat kepada beliau dan selalu menantikannya, kemudian beliau memberi syafaat dan beliaulah yang menyebabkan pintu surga terbuka untuk manusia. Seperti itulah alasan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada umat muslim di dunia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Setelah diangkat sebagai Rasul, beliau menghabiskan hidupnya selama 23 tahun untuk meluruskan akidah, menerapkan syariat, menjelaskan ibadah, dan menegakkan akhlak sehingga terciptanya keadilan, kesamaan derajat antar sesama manusia, dan supaya manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah An-Nahl ayat 97. Rasulullah SAW diibaratkan telah menghidupkan kembali manusia dari kematian dan mengangkat martabat manusia menuju kesempurnaan, sehingga cahaya umat ini menerangi seluruh alam, kebaikan merambah ke seluruh bidang kehidupan, dan manusia memperoleh hakikat kemuliaannya. Risalah atau tugas yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah beliau datang untuk menyempurnakan syariat agama yang sebelumnya telah dibangun oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Tentunya tugas agung ini datang membawa sebab-sebab menuju kemenangan, kejayaan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bicara kegiatan di Masjid Lausa sendiri, ada pembinaan nggak jika ada saudara-saudara kita yang mereka mau belajar Islam atau menjadi mu'alaf, sudah menjadi mu'alaf kan perlu dibina, tidak cuma sekedar syahadat. Ada di sini, Pak? Ada, jadi sebelum mereka masuk Islam juga mereka biasa banyak pertanyaan. Setelah akhirnya mereka yakin, mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, kita syahadatkan di sini. Lalu mereka belajar 1 bulan. Belajar sholat yang simpel-simpel semua, sholatnya juga simpel, ya kan, juga belajar alif bata, mengaji, dan yang mengajar juga mualaf juga, bekas mualaf ya, karena mereka kadang-kadang udah lama, wah saya bukan mualaf lagi, iya, saya udah muslim kan, muslim, gitu. betul. Nah, jangan diributkan lah, jadi mereka yang mengajar, jadi keturunan Tionghoa itu yang mengajar, malah kadang-kadang ada yang istilahnya pribumi tadi ya, mereka lahir Islam tapi nggak pernah belajar. Iya. Nah, belajar di sini, karena belajar di tempat lain kan malu. Oh, Islam udah lama, udah nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya biar mereka belajar di sini dan senang. Ya sama-sama di sini belajar. Nah, untuk etnis keturunan Tionghoa sendiri jangan segan-segan juga untuk datang ke sini ya. Belajar di sini. Kalau emang mau belajar agama Islam, silahkan. Kapan Pak belajarnya, hari apa? Kita kalau hari Minggu itu ada tafakur. Jadi tafakur itu kita belajar agama dengan berpikir. Oke. Ya kan, tafakur itu jam 1. Kita tiap hari Sabtu. Kalau hari Minggu kita ada tausiah. Itu ada ustadznya ceramah. Tausiah itu ceramah aja satu arah bedanya. Nah, setelah itu kita ada sholat zuhur, lalu kita makan sama-sama. Setelah makan sama-sama, ada yang pulang,
Dan ini nggak ada beda mana yang orang keturunan Tionghoa atau istilahnya Islam asli, sama kita tuh bergabung. Nah, yang mualaf yang baru-baru ini belajar ngaji. Nah, pemirsa, itu tadi kita jalan-jalan di Masjid Lause, ibadah di sini, belajar juga dari Pak Ali, bagaimana perjuangannya juga nggak mudah. Nah, setelah ini saya akan juga mengunjungi sebuah tempat yang luar biasa juga, tentunya hanya di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Untuk Masjid Lause ini saya rasa sangat bermanfaat ya untuk masyarakat Muslim Tionghoa, karena di Masjid Lause ini ada banyak acara kegiatan-kegiatan seperti tafakur, pengajian, khususnya Sabtu Minggu. Untuk masyarakat yang ingin datang, silakan datang ke Masjid Lause ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu pinggir jalan besar di kota Jakarta. Tepatnya saya berada di tepi Jalan Hayam Wuruk. Di sini ada sebuah masjid yang merupakan cagar budaya. Konon masjid ini didirikan tahun 1786 oleh seorang muslim Cina yang bernama Chan Xinhua. Nah, masjid ini sekarang begitu ramai dikunjungi oleh saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang belajar agama Islam di masjid ini. Bicara mengenai Islam, Islam tentunya tidak hanya mengajarkan kita cara hidup, tapi juga mengingatkan kita belajar dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, dan kita belajar dari kesalahan mereka atau belajar dari bagaimana mereka mengatasi kehidupan mereka. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa orang Rasul, diantaranya ada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa alaihissalam. Seperti apa kisah kehidupan Nabi Isa alaihissalam? Sama-sama kita simak, ini dia beritanya. Kelahiran dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Pemirsa beriman, Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam. Nabi Isa lahir tanpa adanya seorang ayah. Adapun kelahiran Nabi Isa terdapat pada firman Allah yang artinya, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namun Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 45. Menjelang detik-detik kelahiran Nabi Isa, Siti Maryam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya meninggalkan rumah dan kampungnya. Siti Maryam berjalan melewati banyak orang. Hal ini membuat gempar seluruh warga. Mereka terkejut melihat Siti Maryam sudah berbadan dua. Cemoohan dan caci maki sontak keluar dari mulut mereka. Mereka menuduh Siti Maryam telah berbuat zina karena Maryam hamil tanpa memiliki suami. Siti Maryam sempat merasa putus asa karena ia akan menjadi ibu tanpa adanya suami. Hal ini membuatnya gundah dan bersedih. Namun bayi yang baru saja dilahirkannya tiba-tiba berkata, "Ibu, jangan bersedih hati. Semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemirsa beriman, sesungguhnya mukjizat yang terdapat dalam diri Nabi Isa sejak ia lahir hingga beranjak dewasa tidak lain karena Allah ingin mematahkan pemikiran orang-orang yang meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Isa berdakwah, sebagian kaum Bani Israel tidak mempercayai kenabiannya. Mereka meminta Nabi Isa untuk menunjukkan mukjizatnya. Kemudian Nabi Isa membentuk tanah serupa dengan burung. Tiba-tiba tanah itu benar-benar menjadi burung yang hidup. Mereka sangat takjub dengan peristiwa itu. Mukjizat lainnya yang terdapat pada diri Nabi Isa ialah pada suatu hari, Nabi Isa juga menemui seseorang lelaki yang buta sejak lahir. Nabi Isa mengusap mata lelaki buta itu dengan tangannya dan sambil berdoa, dengan izin Allah, lelaki buta itu menjadi sembuh dan mampu melihat. Nabi Isa juga menyembuhkan orang yang memiliki penyakit kusta. Semua mukjizat ini Allah tuliskan dalam firman-Nya yang artinya, "Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel dia berkata, Aku datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritakan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman." Quran Surah Ali Imran ayat 49.
Pemirsa beriman, begitulah kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, salah satu Nabi Allah yang wajib kita ketahui. Sesungguhnya apa yang terjadi pada ibunda Nabi Isa dan juga mukjizat pada diri Nabi Isa tidak lain ialah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tepi Masjid Jami Kebun Jeruk ini Anda bisa merasakan pergerakan roda perekonomian. Ada yang berjualan kain, ada yang berjualan kitab. Apalagi jika hari-hari tertentu di sini terasa penuh sekali karena umat Muslim hampir di seluruh dunia ya berkumpul di sini. Tidak hanya beribadah, tapi juga mereka menjalin silaturahim. Di belakang saya ada metode pengobatan Rasulullah dengan berbekam ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana Islam itu tidak hanya bicara ibadah yang sifatnya hablum minallah, tapi juga bicara hablum minan nas, dan bagaimana Islam menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada Rasulullah tapi kita tidak mau mengikuti jalan kehidupan beliau. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, tapi jangan kemana-mana. Saat lagi masih hadir berita menarik tentunya hanya di sini di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Everybody, Maaf, Bapak yang jualan di sini? Iya. Nah, boleh tahu Pak, ini harganya berapa Pak? Oh, kalau itu ini kalau satu setel ini 120 nih. Oh, gitu. Iya. Bapak, kalau dagang, maaf ya punten ya. Iya. Bapak kalau dagang ini seperti Rasulullah nggak? Insya Allah. Ya, modalnya berapa? Modalnya ini saya ini dong, bukan kartu dong. Oh gitu, iya makanya kan mesti tahu modal. Kan kalau Rasulullah itu katanya kalau dalam berdagang, Iya. dia bilang beliau bilang modalnya sekian, Bapak mau kasih lebihan begitu. Bapak menerapkan kayak gitu nggak? Jarang sekali. Jarang sekali? Iya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya? Ya kadang-kadang. Tapi ya kebanyakan ya berdagang umumnya aja lah. Oh Yang gitu. kita Rasulullah memang minim aja. Nah, ini dia nih. Pada saat kita mengaku cinta kepada Allah, Iya. mengaku kepada cinta kepada Rasulnya, tentunya kita wajib untuk meneladani sikap beliau. Nah, seperti apa caranya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia beritanya. Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa mereka yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang lurus tauhidnya kepada Allah, mereka yang selalu mengharapkan keridhaan Allah dan balasan terbaik di akhirat kelak, dan mereka yang menghiasi hari-harinya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang mulia merupakan pilar kejayaan satu umat, terbukti dengan sempurnanya akhlak kaum muslimin di bawah binaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya orang-orang di sekelilingnya mau mengikuti, beliau menerapkan akhlakul karimah terlebih dahulu pada dirinya. Di antaranya, akhlakul karimah sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan bahkan jauh sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul. Sifat jujur, amanah, cerdas, bertanggung jawab, serta mampu menjauhkan diri dari hal yang sia-sia dapat melahirkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sekitarnya hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Hal tersebut tidaklah berubah bahkan setelah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Sebuah hadis meriwayatkan bahwasannya Rasulullah itu pendiam sampai ia merasa perlu untuk bicara. Ia sangat ramah kepada setiap orang. Beliau tidak pernah mengucilkan seorang pun dalam pergaulannya. Beliau menghormati orang yang terhormat pada setiap kaum dan memerintahkan mereka untuk menjaga kaumnya. Beliau selalu bersikap hati-hati dengan berperilaku sopan untuk menunjukkan wajah yang ramah kepada mereka. Beliau suka menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya dan keadaan orang-orang di sekitar mereka, misalnya keluarganya atau tetangganya. Dalam kehidupan berkeluarga, Rasulullah tidak malu untuk turun tangan dan meringankan pekerjaan istri. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sering membantu istrinya. Bila datang waktu sholat, beliau pun keluar untuk menunaikan sholat. Hadis riwayat Bukhari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi, namun untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Penerapan akhlakul karimah dalam proses bekerja dicontohkan Rasulullah dengan cara melakukan yang terbaik, profesional dan tidak asal-asalan. Seperti ketika beliau berdagang, beliau bersedia menjelaskan dengan jujur tentang harga barang dan menjualnya dengan harga yang tidak jauh berbeda. Rasulullah menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan?" Rasulullah menjawab, "Siapa yang taat kepadaku mengikuti aku masuk surga, dan siapa yang menyelisihi aku berarti ia enggan." Hadis riwayat Bukhari 6737. Dengan hadirnya bulan Rabiul Awal yang mana adalah bulan Rasulullah dilahirkan, ada baiknya kita semua tidak hanya sekedar merayakan. Alangkah lebih baik menjadikan bulan ini sebagai pengingat bagi kita semua akan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah sebaik-baiknya contoh, serta menerapkannya dalam kehidupan yang kita jalani. Hujan, kau ingatkan aku. Aduh, udah berkah deh ya? Ya, berkah. Udah, alhamdulillah. Kembalian udah dikasih, Pak? Sudah. Nah, sekarang urusan saya nih, Pak. Bagaimana jadi ini saya mau dikasih modal apa saya lebihin? Nah, ya idealnya sih dilebihin. Oh, ya itu dia. Ini ada adabnya juga pada saat kita membeli barang juga kita nggak boleh sembarangan mentang-mentang dikasih tahu modalnya ya kita nggak kasih lebihan ya. Kasihlah lebihannya ya, Pak ya. Soalnya kan ada dana operasionalnya kan, ya kan, Betul. transportnya kan, Ya, jadi- biasa hari-harinya gitu. Jadi sekarang sudah paham ya, Pak, bagaimana cara meneladani sikap Rasulullah ya, Pak ya? Insya Allah. Harus Sebenarnya dicoba, sih Pak. Udah Oh. paham, cuman karena ya suasana Jakarta lah ya kan. Jadi kami sini belum mampu untuk seperti Rasul. Hanya sebagian kecil saja. Insya Allah bisa. Kalau kita mau, insya Allah jika kita mau, kita niat, pasti ada jalan dan Allah berikan keberkahan di balik itu semua. Terima kasih banyak waktunya, Pak ya. Makasih banyak. Dan pemirsa, tanpa terasa juga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini harusnya akhir itu sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan yang paling penting adalah pada saat kita mengaku cinta, jangan hanya mengaku di mulut, tetapi terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jagalah perdamaian, jagalah kedamaian, tunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya David Alik undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah.